selamat bergabung di Belajar Bersama Ibu Dewi. Hari ini kita akan membahas tentang teknik membaca skimming, scanning, dan metode SQ3R. Sebelumnya, kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan membaca skimming dan apa sih yang dimaksud dengan membaca scanning. Kita bahas berikut ini. Teknik membaca skimming adalah salah satu teknik membaca untuk melatih kemampuan membaca cepat, di mana kita secara cepat membaca sekilas untuk menemukan hal-hal penting dari suatu bacaan, atau menemukan gambaran umum atau ide pokok dari suatu bacaan. Tujuan membaca skimming ini adalah untuk mendapatkan gambaran umum dari suatu bacaan, sehingga kita bisa memilih atau tidak memilih buku tersebut untuk dibaca, gitu ya. Dan juga biasanya digunakan sebagai preview awal atau review awal sebelum kita membaca isi buku tersebut. Salah satu contohnya adalah ketika kita berada di perpustakaan atau ketika kita berada di toko buku, ketika ingin membeli sebuah buku, gitu ya. Yang kita lakukan adalah metode skimming ini. Yang pertama, kita lihat sampul bukunya dulu. Kita lihat sampulnya, kemudian kita maju ke bagian daftar isi, karena biasanya di perpus atau di toko buku, contohnya seperti di Gramedia, itu biasanya bukunya bisa kita lihat tuh isi di dalamnya. Kita lihat daftar isinya, apakah memang buku ini menarik untuk kita baca. Nah, secara garis besar kita bisa lihat di daftar isi tuh. Nah, setelah itu kita bisa melihat juga dari sinopsis buku tersebut. Sinopsis biasanya ada di bagian akhir, di bagian sampul belakang. Kita lihat, menarik nggak buku ini untuk dibaca? Kadangkala kita juga bisa melihat bagian-bagian dari halaman, sebagian dari halaman untuk memastikan ketertarikan kita terhadap buku tersebut. Yang kedua adalah teknik membaca scanning. Biasa disebut dengan membaca tatap atau memindai suatu teks atau suatu buku. Juga merupakan teknik membaca cepat yang lebih teliti terhadap informasi yang ingin ditahu atau yang ingin dikehendaki. Biasanya metode scanning ini kita lakukan untuk mencari jawaban dari pertanyaan. Jadi kita akan fokus pada apa yang kita cari saja, tidak terpengaruh oleh tulisan-tulisan yang lainnya atau pembahasan-pembahasan yang lainnya. Tujuan membaca scanning ini adalah untuk menemukan informasi dari bacaan secara cepat. Jadi kita hanya fokus terhadap apa yang ingin kita cari saja, tidak ke tempat lain. Misalkan kita ingin mencari tentang keterampilan membaca, kita hanya fokus terhadap pembacaan keterampilan membaca. Kita tidak akan membahas di keterampilan-keterampilan lainnya. Salah satu contohnya adalah ketika kita ingin mencari sebuah jawaban di dalam buku ya. Misalkan kita ingin mengetahui tentang permasalahan dalam penelitian. Bagaimana sih menulis permasalahan dalam penelitian? Nah, kemudian pasti kita akan mencari buku tentang karya tulis ilmiah. Dan kita akan langsung fokus ke bagian daftar isi, bagian yang membahas tentang permasalahan dalam penelitian. Kita akan langsung membuka halaman yang dituju. Misalkan di sini adalah halaman 24. Kita akan fokus terhadap pembahasan itu. Tidak akan fokus terhadap pembahasan yang lain. Seperti itu contohnya ya. Akhir adalah metode membaca SQ3R, di mana metode ini menekankan pada aspek pemahaman terhadap teks atau bacaan melalui membaca bacaan lebih mendalam, sehingga bacaan tersebut dapat diutarakan kembali secara baik. Metode SQ3R ini terdiri atas 5, mulai dari survei, question, read, recite, dan review. Harus dikerjakan secara berurutan. Yang akan kita bahas di awal adalah survei, di mana survei ini kita membaca bagian-bagian dari buku tersebut. Misalkan kita lihat sampulnya, kita lihat sinopsisnya, kita lihat daftar isi, apa-apa yang dibahas di dalam buku ini, untuk mendapatkan kesan bahwa kita tertarik untuk membaca buku tersebut secara lebih mendalam. Yang kedua adalah question, di mana kita mempertanyakan kepada diri sendiri, apa sih isi buku ini? Apakah buku ini berisi tentang perkembangan bahasa? Apakah buku ini berisi tentang keterampilan berbahasa? Hal-hal yang kita cari dan hal-hal yang ingin kita ketahui untuk kita baca lebih mendalam. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah read. Membaca lebih mendalam dan lebih mendetail tentang suatu bacaan atau buku. Jadi dalam hal ini kita akan membaca buku tersebut mulai dari awal hingga akhir buku tersebut.
dibaca secara lebih mendetail dan lebih mendalam. Yang selanjutnya adalah recite, di mana ketika kita selesai membaca satu tema di dalam buku tersebut, kita akan mencoba mengutarakan kembali. Apakah memang kita sudah paham tentang tema itu atau belum? Biasanya misalkan dalam buku bahasa Indonesia ada pembahasan tentang keterampilan membaca. Nah, kita coba nih untuk mengutarakan kembali tentang keterampilan membaca. Apakah kita sudah bisa memahami keterampilan membaca itu secara lebih mendalam? Jika belum, maka kita harus membaca kembali untuk dapat pemahaman lebih lanjut. Setelah itu adalah review, di mana review ini kita akan mengutarakan kembali nih, apakah kita bisa mengutarakan isi dalam buku itu atau isi dalam bacaan itu secara penuh. Terima kasih sudah menyimak pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.